Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali di malam yang ke-16 ini kita lanjutkan baca kisah dari para wali Allah Subhanahu wa taala berupa karomah, kemuliaan, balasan yang disegerakan untuk mereka di kehidupan dunia ini. Di hari ini insyaallah ta'ala mungkin tidak bisa selesai satu kali. Kita akan masuk di kisah yang keempat yang Syekh Abdul Raqib hafizahullah ta'ala sebutkan. Itu kisah Ashabul Ghor, penghuni goa. Kemarin juga penghuni goa Ashabul Kahfi. Kalau kemarin sengaja masuk, kalau ini tidak sengaja. Dia masuk di dalam goa, longsor, goanya tertutup oleh batu besar, mereka tidak bisa pindahkan. Dan Allah Subhanahu wa taala nampakkan serta penuhi janjinya kepada para walinya bahwa mereka tidak akan pernah hidup dalam keadaan susah atau sengsara di kehidupan dunia ini. Kita baca beliau bawakan juga dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Kata beliau rahimahullah hafizahullah ta'ala, qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah fil ijarati, berkata al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam kitab Al-Ijarah tentang upah atau sewa menyewa, karena dalam satu kisah ini ada kisah seorang yang dia dipekerjakan tapi dia pergi tanpa mengambil gajinya. Tanpa mengambil gajinya. Dan suatu hari dia datang meminta gajinya itu, dan yang mengupahnya tadi, yang memperkerjakannya, tetap dia simpan, bahkan dia kembangkan. Kita akan lihat bagaimana nanti kisahnya, dan itu menjadi hal yang menolongnya dalam kehidupan dunia. Kata Imam Al-Bukhari, haddatsana Abul Yaman. Beliau bercerita dari gurunya. Ini kisah ada sanadnya. Abul Yaman, guru Imam Al-Bukhari, berkata, akhbarona Syu'aib, telah menceritakan kepada kami Syu'aib, guru dari guru Imam Al-Bukhari. Aniz Zuhri, dari Az-Zuhri. Az-Zuhri berkata, haddatsani Salim bin Abdullah, telah menceritakan kepadaku Salim bin Abdullah, anaknya Abdullah, yaitu Abdullah ibn Umar, cucunya Umar ibn Khattab. Anna Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala, bahwasannya Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma beliau berkata, yaitu ayahnya bercerita kepada anaknya dan anaknya sampaikan kepada muridnya bernama Az-Zuhri. Dan Az-Zuhri menceritakan kepada muridnya Syu'aib. Syu'aib menceritakan kepada muridnya Abul Yaman. Abul Yaman menceritakan kepada Imam Al-Bukhari. Lewat tulisan Imam Bukhari sampai kepada kita sampai hari ini.
Ibnu Umar berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, intolaqa salasatu rahatin mimman kana qablakum. Pergi keluar bekerja, keluar dalam kebutuhannya 3 orang dari orang sebelum kalian. Hatta ida awul mabit ila ghor fadakhalu. Karena mereka tidak bisa langsung kembali, mereka ingin bermalam di sebuah goa dan mereka masuk. Tapi masalahnya, musibahnya sekarang terjadi. Fanhadarot sokhrotun minal jabal. Maka jatuhlah batu besar dari arah gunung. Fasaddat alaihimul ghor. Dan menutup pintu goanya. Menutup pintu goa tadi yang mereka sudah masuk di dalamnya. Faqalu, maka mereka bertiga saling berbicara dan berkata, innahu la yunjikum min hadhihi sakhrah illa an tad'u Allah bi salihi a'malikum. Sungguh kalian tidak akan selamat dari tempat ini kecuali kalian berdoa kepada Allah dengan perantaraan amalan-amalan soleh yang pernah kalian lakukan. Ini orang dulu. Bahkan orang musyrikin, jangan ini orang yang bertauhid. Orang musyrikin zaman dulu, kalau terjadi perkara yang mulimat, perkara yang genting, perkara yang menyusahkan mereka, walaupun saat tenang, saat senang mereka beribadah kepada selain Allah, tapi saat susah mereka hanya ikhlas kepada Allah. Orang musyrikin zaman dulu, apalagi orang yang bertauhidnya. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah beliau sebutkan dalam beberapa kitab, kesyirikan orang musyrikin zaman sekarang lebih daripada kesyirikan orang musyrikin zaman dulu. Karena zaman dulu syirik kalau lagi susah. Zaman sekarang syirik kalau lagi senang. Kalau lagi susah hanya ikhlas kepada Allah. Zaman sekarang ini senang susah syirik. Itu nyata. Senang susah syirik. Bagaimana kalau orang solehnya zaman dulu? Lihat sekarang. Ini 3 orang ini orang soleh. Kenapa kita tahu mereka orang soleh? Dilihat dari amalan sebentar yang mereka ceritakan. Yang mereka jadikan sebagai wasilah untuk menyelamatkan mereka dari goa ini. Jadi salah seorang dari mereka bilang seperti itu. Tidak bisa kita selamat dari sini. Kecuali kalau kita berdoa kepada Allah. Artinya sekarang mereka sudah putus asa kalau usaha mereka tidak bisa. Tidak bisa. Ini hanya Allah yang bisa menyelamatkan kita. Maka mulai salah seorang dari mereka berdoa. Ini orang pertama. Faqala rajulun minhum. Maka berkata seorang lelaki dari mereka. Allahumma ya Allah. Cuman sebelum dia minta, dia sebutkan dulu amalan solehnya. Karena boleh kita bertawassul dengan amalan soleh. Bertawassul. Yaitu menyebutkan amalan yang terbaik yang pernah kita lakukan. Sebagai pendahuluan untuk doa kita. Yang kita minta kepada Allah. Itu sebab dikabulkannya doa. Sebab dikabulkan doa. Berkata salah seorang dari mereka, ya Allah. Kana li abwan syaikhon kabiron. Ya Allah, dulu saya punya kedua orang tua yang sudah tua. Wa kuntu la aghbiqu qablahuma ahlan wala mal. Ini amalannya. Saya
tidak pernah mendahulukan sebelum keduanya, tidak keluarga, tidak harta. Pokoknya selalu yang duluan orang tua. Ini bisa dikatakan syariat orang terdahulu, tapi ini syariat juga untuk kita umat Islam. Disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan dalam hadits Nabi SAW. Ini kan kalau ini cerita umat sebelum kita. Tapi syariat ini karena dicintai oleh siapapun dulu, sekarang, dan akan datang, maka dia disyariatkan sepanjang masa. Terkait dengan berbuat baik kepada orang tua, Allah Subhanahu wa taala gandengkan di dalam Al-Quran dengan peribadatan kepada dirinya. Peribadatan kepada dirinya. Misalnya bisa kita baca firman Allah Subhanahu wa taala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Urutan kedua setelah beribadah kepada Allah. Rabbmu telah menetapkan bahwasannya kamu tidak boleh beribadah kecuali hanya kepadanya. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Jadi setelah hak Allah, hak kedua orang tua. Hak kedua orang tua. Ini besarnya hak orang tua. Juga Nabi pernah ditanya oleh sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ya Rasulullah, ayyul a'mali ahabbu ilallah. Ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Kata Nabi, as-sholatu fi waktiha. Kamu sholat di waktunya. Beribadah kepada Allah. Ibnu Mas'ud bertanya lagi, kemudian apa lagi? Kata Nabi, yang kedua, birrul walidain. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini syariat diakui dalam syariat kita, bukan hanya sebelum kita. Ini adalah ibadah kepada Allah kalau kita lakukan karena Allah. Iya. Kalau kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih besar lagi daripada itu. Datang dalam hadits riwayat Imam Ibnu Majah dan selainnya. Seorang lelaki datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia bilang, Inna abi ijtahmali. Bapakku butuh hartaku. Butuh yang saya punya. Wali aulad. Tapi saya punya anak. Maksudnya saya punya juga anak yang mereka juga butuh bantuanku. Kata Nabi kepadanya, anta wa maluk li abik. Kamu dan hartamu itu punya bapakmu. Artinya, kalau bertentangan orang tua kita dan keluarga, anak, orang tua kita kasih. Karena kita dan harta kita punya bapak kita. Bahkan anak, bagi yang punya anak, itu nikmat dari Allah, itu adalah usaha yang terbaik yang dia punya. Mungkin banyak orang menyangka usaha yang terbaik kalau dia punya harta berupa rumah, mobil, simpanan di bank. Tidak. Anak itulah yang terbaik. Yang pernah seorang usahakan. Di hadits yang sama Nabi SAW melanjutkan. Inna auladakum min atyabi kasbikum. Akulu min amwalihim. Sungguh anak kalian itu adalah usaha yang terbaik yang kalian punya. Maka makanlah dari harta mereka. Itu usaha kita. Sebagaimana kalau kita bekerja, kita dapat harta. Kita belanjakan. Kita gunakan. Anak juga itu usaha kita. Anak juga usaha kita.
Bahkan itu usaha yang terbaik kata Nabi SAW. Makanya dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari di Adabul Mufrad, seorang lelaki juga datang kepada Nabi SAW bertanya, "Ya Rasulullah, man ahakkun nasi bihusni sahabati?" Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling berhak untuk mendapatkan perbuatan baik saya? Seorang anak ini, kalau ini yang bertanya. Tadi orang tua dan anak bertanya. Serta Nabi jelaskan haknya orang tua. Ini ada orang bertanya, "Ya Rasulullah, siapa orang yang paling berhak mendapatkan perbuatan baikku?" Kata Nabi, "Ummuk, ibumu." Dia tanya lagi kedua, "Ibumu." Dia tanya lagi ketiga, "Ibumu." Dia tanya lagi keempat, "Bapakmu." Ini orang tua. Dan itu punya keutamaan. Apa keutamaannya? Kita tidak ragu pahalanya. Pahalanya kita akan dapatkan di alam kubur, di akhirat. Tapi sekarang bisa kita lihat bagaimana keutamaan yang kita akan dapatkan di dunia. Kalau kita mampu istiqomah di atas berbuat baik kepada orang tua kita. Ini yang dinampakkan oleh Allah kepada sebagian walinya. Ini dia berkata, bercerita. Fana'a bi fi talabi syai'in yauman. Maka suatu hari ada kebutuhan yang mendesak yang harus saya cari, yang harus saya keluar. Falam arih alaihima hatta nama. Saya tidak pulang kepada kedua orang tuaku sampai keduanya sudah tidur. Fahalabtu lahuma gobuqahuma fawajadtuhuma na'imain. Seperti biasa dia selalu memerahkan air susu untuk diminum oleh keduanya. Tapi saya datang ternyata keduanya sudah tertidur. Apa yang dia lakukan? Dan dia bilang, "Wah sudahlah, karena sudah tertidur. Saya pulang saja. Saya kasih minum saja anak, istri, keluarga." Apa yang dia lakukan? Dia katakan, "Fakarihtu an agbiqa qablahuma ahlan aw mala." Saya tidak senang untuk mendahulukan harta keluarga atas keduanya. Jadi apa yang dia lakukan? Dia tidak mau kalau orang lain yang pertama mendapatkan hasil usahanya. Yang dia lakukan, falabittu wal qadahu ala yadai antadiru istiqaduhuma. Saya tinggal di dekatnya. Al-Qadah, tempat susu itu tetap di tanganku. Saya menanti keduanya terbangun. Kalau kita sekarang ini mungkin kita akan bangunkan. Susu tak. Tapi lihat, dia tidak mau bangunkan orang tuanya. Dia tunggu sampai keduanya terbangun. Kapan terbangunnya? Dia katakan, hatta barokal fajr. Sampai terbit fajar, pastai kodo, baru terbangun. Penantian 1 malam. Iya. Wajar sebentar keutamaannya. Dibukakan pintu goa itu. Kita tidak heran. Ini amalan besar. Jarang orang yang bisa melakukannya kecuali orang-orang yang diberikan taufik, kesabaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Dia tidak terbangun kecuali fajar. Fasyariba abu kohuma. Maka keduanya pun minum air susu yang diperahkan tadi itu. Disebutkan dalam riwayat lain, ini riwayat Bukhari. Anaknya
itu sudah butuh sekali minum. Tapi dia tidak kasih. Tidak mau dia dahulukan yang lain daripada orang tuanya. Setelah itu dia berkata, Allahumma in kunta fa'altu dhalika ibtigha'a wajhik. Ya Allah, itu saya lakukan karena mengharap pahalamu dengan berbakti kepada kedua orang tuaku. Fafarij 'anna ma nahnu fihi min hadhihi as-sakhrah. Maka berikan jalan keluar terhadap kesusahan yang kami alami ini. Dari timpahan batu besar ini. Maka fanfarajat syai'an, kata Nabi, maka bergeserlah sedikit. Tapi la yastati'unal khuruj, kata Nabi, belum mampu keluar. Sudah bergeser tapi belum bisa keluar. Maka butuh lagi yang kedua. Iya. Yang kedua. Nabi SAW katakan qolan Nabi. Berkata Nabi kita Muhammad SAW lanjut bercerita. Wa qala al-akhar, berkata yang kedua, Allahumma, ya Allah, kanat li bintu am, kanat ahabban nasi ilai. Ya Allah, saya memiliki anak gadisnya pamanku. Maksudnya apanya itu? Kalau anaknya pamannya? Sepupunya. Dia adalah perempuan yang paling saya suka. Paling saya suka itu perempuan. Fa'aradtuha an nafsiha. Saya menginginkannya. Maksudnya untuk berbuat yang tidak baik. Untuk melakukan fahisyah. Saya menginginkannya. Tapi famtana'at minni. Perempuan tadi itu tidak mau. Dan ini perempuan kelihatan juga. Perempuan ini perempuan yang punya agama. Bahkan nanti saat susahnya pun dia masih ingatkan laki-lakinya. Kita akan lihat sebentar. Jadi dia tidak mau perempuannya. Tapi perempuan itu dapat ujian. Dan di sini juga sekaligus ujian bagi laki-laki ini. Dia berkata, hatta alammat biha sanatun minas sinin. Sampai suatu ketika di tahun-tahun berikutnya dia ditimpa oleh kesusahan. Dia ditimpa oleh kesusahan. Faja'atni fa'ataituha isrina wa mi'ah dinar. Dia datang kepadaku, maksudnya meminta, membutuhkan pertolongan. Dia menginginkan dinar, uang. Ini uangnya dinar mata uang emas. Atau itu isrin wa mi'ah. Saya mau berikan kepadanya 120 dinar. Cuman dia punya syarat. Karena tadi dia mau perempuan itu tapi dia tolak. Maka dia persyaratkan. Ala an tuqalli baini wa baina nafsiha. Dengan syarat kamu serahkan dirimu kepada saya. Ini bukan diserahkan secara halal. Secara haram sebelum menikah. Karena kesusahan dia setujui. Karena disebutkan turun kepadanya kesusahan. Dia setujui. Fa'alat hatta idza qadartu 'alaiha. Ini lelaki ini sekarang melanjutkan karena perempuan dia sudah susah kehidupannya, akhirnya terpaksa dia melakukannya. Karena ini si sepupunya tidak mau juga bantu kalau tidak ada balasannya. Dia pun lakukan sampai lelaki ini bilang, ini singkat ya, kalau dalam riwayat Bukhari lebih pendek. Di riwayat lain lebih panjang. Lebih panjang. Maka sampai saya sudah menguasainya, artinya perempuannya sudah pasrahkan dirinya. Disebutkan dalam riwayat lain, dia sudah berada di atasnya.
Ya orang dewasa tahulah. Kalau yang belum menikah, tahan-tahan dulu. Di sini perempuan itu baru berkata. Dia bilang, la uhillu lak antafuddol khotam illa bihaqqihi. Saya tidak halalkan untukmu untuk membuka cincin, maksudnya membuka perawan ini kecuali dengan haknya, yaitu dengan akad yang sah. Dan di riwayat yang lain dia katakan ittaqillah. La tafuddol khotam illa bihaqqihi. Bertakwalah kamu kepada Allah. Jangan buka perawan ini kecuali dengan haknya. Fataharrajtu minal wuku'i 'alaiha fansarabtu anha wa hiya ahabbun nasi ilayya. Maka saya pun merasa bersalah mendengarkan kalimat itu. Tidak mampu saya melanjutkannya. Untuk jatuh di atasnya. Saya pun pergi meninggalkannya dan padahal dia adalah perempuan yang paling saya sukai. Dan saya tinggalkan ad-dahab alladhi a'taituha. Emas yang tadi saya berikan. Ini sudah tidak ada lagi penghalang ini. Dia dan perempuan itu saja. Dan perempuan itu pun sudah serahkan dirinya. Tapi dia cuma nasihatkan. Untuk bertakwa kepada Allah. Dia langsung tinggalkan. Ini dia bilang, Allahumma, ya Allah, in kuntu fa'altu dhalika, ya Allah kalau saya lakukan itu, ibtigha'a wajhik, karena mengharapkan wajahmu. Karena kalau seandainya saya memang jahat, saya tidak pedulikan nasihatnya. Karena dia juga sudah ada di hadapan. Tapi karena saya takut kepadamu, mendengarkan nasihat, bertakwalah kepada Allah. Jangan kamu lakukan kecuali dengan haknya. Saya tinggalkan. Dan saya tinggalkan juga dinarnya. Kalau itu saya lakukan karena mengharapkan wajahmu. Fafruj'anna ma nahnu bih. Berikanlah jalan keluar. Dari apa yang kami alami ini. Maka fanfarajat as-sakrah. Terbuka lagi, bergeser lagi batu tadi. Ini amalan yang disegerakan pahalanya. Di dunia. Ini keutamaan wali Allah. Yang melakukan sesuatu karena Allah. Dia tinggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena hawa nafsunya. Iya. Dia punya syahwat. Tapi syahwatnya dia kesampingkan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang dia ingat. Maka batunya terbuka tapi Nabi bilang, Ghairu annahum la yastati'unal khuruja minha. Hanya saja mereka belum mampu untuk keluar darinya. Ini banyak faedah dari kedua ini. Yaitu terkait dengan kehidupan sesama kita. Pertama, sepupu itu bukan mahram. Tidak boleh kita berduaan, bermudahan dengannya. Dia bukan mahram kita, karena halal dinikahi. Syariat ini di syariat sebelum kita. Dan berlaku juga di kita. Nabi SAW beliau bersabda, Iyyakum wad-dukhul bin nisa. Hati-hati kalian masuk kepada perempuan yang bukan mahram kalian. Seorang lelaki dari Ansori bertanya, kaifal hamu, bagaimana kalau ipar? Kadang seorang bermudahan dengan iparnya. Saudara suaminya, saudari istrinya. Kadang orang bermudahan. Kata Nabi, alhamu al-maut. Ipar itu kematian. Hati-hati. Karena ipar juga perempuan. Ada setannya. Ada setannya.
Nah, perempuan walaupun dia jelek, kalau dia keluar setan akan menghiasinya. Bagaimana kata Nabi SAW di hadits yang lain, al-mar'atu aurah. Perempuan itu aurat. Idza kharajat istashrafaha syaitan. Kalau dia keluar akan dipercantik oleh syaitan. Iya. Antum bisa buktikan kalau pulang ke rumah istri cantik tapi tidak terlalu cantik. Karena syaitan tidak hiasi. Coba keluar. Itu yang pakai cadar biar jelek, cantik. Kenapa bisa? Kenapa itu? Antum bisa tanya, jawab sendiri. Syaitan percantik. Padahal kalau dibandingkan dengan istri kita di rumah, lebih cantik di rumah. Cuman setan, ada setannya. Ada setannya. Nah, itu antum harus hati-hati. Iya, ini syariat karena cocok sepanjang masa. Untuk menjaga keturunan, menjaga kehormatan, diakui dan disyariatkan di syariat kita. Di syariat kita, ayat Al-Quran sangat banyak tentangnya. Kalau tidak takut panjang bisa kita sebutkan seperti di yang pertama. Bisa mungkin kita selesaikan tapi sisa 2 menit. Tidak bisa ya? Tidak bisa ya? Baiklah, tidak bisa. Alhamdulillah. Kita sebutkan besok kisah yang terakhir. Masih 1 orang dan mereka akan keluar dari goa insya Allah. Kita cukupkan dulu. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.